Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deliana. Di sini saya akan mengumpulkan video ceramah tugas dari magang Dinas Kerohanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tausiah mengenai pentingnya bersyukur, supaya kita selalu bersyukur dan tidak selalu insecure. Hadirin yang berbahagia, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa ta'ala saat berhasil melalui sesuatu kesulitan? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu, sesungguhnya seperti apakah bersyukur yang sempurna menurut Islam? Di dalam ajaran Islam, bersyukur itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar dan mengetahui bahwa segala karunia-Nya yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menyadari akan nikmat-nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Tuhan yang memberikan nikmat-Nya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan kesyukuran kita dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh karena Allah semata. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dengan kehidupan sehari-hari? Faktanya, masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan, itu sangatlah jarang, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalilum min ibadiyas syakur, yang artinya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Buktinya, masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluhnya dibanding ingat dan menyadari betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluhkan dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah telah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Bila ibadah dan amal soleh yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesungguhan kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pasti akan dalam menjalankan bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Hadirin yang berbahagia, salah satu tips dari saya agar bisa senantiasa bersyukur dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita. Jadi, apabila kita
ingin bersyukur, terus lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambah lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin yang berbahagia, bisa jadi Allah tidak menambah nikmatnya kepada kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kita saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum tentu bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih, yang banyak, kita akan justru semakin ingkar, sombong, tidak puas, dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karena itu, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan, meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut, sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tausiah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar senantiasa bersyukur. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.